Teman-teman santri dan mahasantri Tahmilul Quran, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita seminar Public Speaking Mastery, berani tampil dan menginspirasi. Pagi ini kita sudah bersama Kak Aulia, mahasiswa farmasi UIN Jakarta, dan Kak Aulia juga merupakan santri dari mahasantri dari Tahmilul Quran yang akan mencoba mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari renungan KAU atau hasil dari olah pikir KAU tentang ilmu kefarmasian dalam dunia Islam. Nah, untuk itu teman-teman semuanya persiapkan buku, kemudian fokusnya ya, karena KAU akan menyampaikan apa sih farmasi dan bagaimana farmasi dalam dunia Islam. Itu kepada KAU kami persilahkan waktu dan tempat. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget sih? Belum makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Daudul Al-Yamin, selaku Ketua Yayasan Muhajirul Yamin, dan yang terhormat Ustadz Randi Putra Alamsyah sebagai moderator kita pada hari ini. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin sedikit atau memberikan informasi tentang ilmu kefarmasian dalam dunia Islam. Ilmu farmasi berkembang dari produk oriented menjadi branded oriented. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran besar peradaban Islam yang membawa prinsip pengobatan berbasis nilai Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW menolak pengobatan jahiliyah dan memperkenalkan prinsip pengobatan yang rasional dan higienis. Di sini kalian udah ada yang tahu belum pengobatan jahiliyah itu apa sih? Dukun, benar. Pengobatan jahiliyah itu dukun atau pengobatan yang menggunakan sihir-sihir. Jadi kalau kita sakit udah sebulan 2 bulan udah sembuh, rumah sakit udah sembuh juga, akhirnya kita milih buat ke dukun atau kalau orang dulu tuh pakai mantra-mantra. Hingga saat ini farmasi itu farmasi adalah ilmu kesehatan yang berfokus pada obat-obatan, mencakup penelitian, pengembangan produksi, formulasi, analisis, dan distribusi obat, serta penggunaannya untuk mencegah dan mengobatkan penyakit. Di sini tuh kalau yang kita tahu tuh kan kalau farmasi tuh cuman ya udah obat-obatan kayak di apoteker, cuman melayani kita doang kan, beli obat kak, aku lagi pusing nih, obatnya apa? Sementara yang lebih luasnya itu farmasi mencakup pada penelitian. Jadi kita meneliti mulai dari tanaman-tanaman herbal, terus juga dari kayak mulai dari tanaman-tanaman herbal, lalu mengembangkannya untuk menjadi obat, diproduksi, diformulasi, dan dianalisis. Ilmu ini menggabungkan ilmu kimia dan ilmu kesehatan untuk memastikan obat yang aman dan efektif bagi pasien, serta berinteraksi dengan pasien untuk memberikan informasi yang benar tentang penggunaan obat. Jadi kalau yang kita tahu itu kan kalau misalnya kita sakit, terus apoteker dikasih obat panas doang nih, dianjurin buat 3 kali sehari, tapi kita minumnya di pagi, siang, dan malam. Sebenarnya itu salah banget. Kita nggak kayak gitu, tapi seharusnya tuh dalam sehari itu kan ada 24 jam. Jadi 24 jamnya ini dibagi 3. 3 ini adalah dosis yang diberikan oleh apoteker atau dokter tersebut. Jadi kalau misalnya 24 dibagi 3 itu kan hasilnya 8. Jadi setiap 8 jam sekali kita harus mengonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efektivitas dari obat tersebut. Kalau misalnya
6 pagi, 8 jam setelahnya jam berapa? Ada tahu nggak? 14 jam 2 siang. Setelah dari situ yang berikutnya itu obat yang terakhir yang dalam sehari itu yang 3 kali. Yang ketiganya di jam berapa ya? Setelah jam 2 siang. Jam 10 malam. Jadi kalau yang kita tahu itu kalau misalnya minum obat itu kan cuman dianjurin sama dokter atau apoteker itu 3 kali sehari itu di pagi, siang, malam. Tapi kita nggak tahu nih, bisa aja kayak paginya tuh bangun jam 7 ya udah kita minum jam 7. Terus siangnya kita makan siang jam 12, berarti kita minum jam 12. Terus malamnya kita makan malam jam 8, kita minum obat jam 8. Sementara seharusnya tuh nggak kayak gitu. Tapi 24 jam tadi itu dibagi 3. 3 ini dari dosis yang diberikan oleh apoteker atau dokter tersebut. Jadi kalau misalnya 24 jam dibagi 3, itu kan hasilnya 8. Jadi kita minum obat itu 8 jam, setiap 8 jam sekali. Jadi kalau semisal kita minum obat di jam 6 pagi, kita minum obat berikutnya di jam 2 siang, lalu yang setelahnya itu di jam 10 malam, supaya mendapatkan efektivitas yang lebih sempurna dari obat tersebut. Karena sel-sel dalam tubuh kita juga perlu mencernanya dengan perlahan-lahan. Kalau misalnya kita minum jam 8 lalu jam 12 kita minum lagi, itu tuh gak akan pernah dapetin efektivitas yang baik. Bahkan kita bakalan lebih jadi sakit, jadi kayak anti, gak bisa. Obatnya gak bekerja. Kemudian sejarah singkat perkembangan farmasi. Awal pengobatan pada dunia dulu itu menggunakan pengobatan tumbuhan, mantra, dan praktik tradisional. Kalau misalnya di sekarang ini pengobatan tumbuhan itu contohnya itu kayak jamu-jamuan, kayak pakai jahe, kunyit, lengkuas, serai, yang kayak gitu yang contohnya. Lalu kalau mantra-mantra yang tadi saya bilang itu kan dukun. Dan kalau praktik tradisional itu kayak kalau sekarang tuh urut, bekam, kayak gitu. Terus kemudian terjadi pergeseran menuju pelayanan kefarmasian yang berfokus pada pasien. Karena pada awalnya itu kefarmasian ini hanya berfokus pada obat-obatan pada zat-zat kimia, jadi cuma di belakang layarnya doang. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, farmasi ini berfokus juga kepada pasien. Ini ada bukti awal farmasi yang di sebelah kanan aku itu ada tulisan dari jadi Februari September tahun 1550 Masehi dari Mesir kuno. Tapi sekarang udah diambil kalau nggak salah di Itali, udah dimusnahkan karena ini adalah kayak racikan awal, formulasi awal. Terus sekitar ada 700, kurang lebih 700 hingga 800 ramuan obat-obatan yang dulu pakai tanaman-tanaman juga, tapi ditemukannya di Mesir lalu diambil oleh Itali, dibeli oleh Itali. Sekarang ada di salah satu museum di Itali. Dan sebelahnya itu ada pengobatan pada masa Papirius Ebers. Jadi ini cuma gambaran aja, kalau sebenarnya kita nggak tahu karena pada tahun segitu mungkin belum secanggih sekarang yang udah ada kamera segala macamnya. Ini hanya perkiraannya. Dan ini ada tokoh-tokoh besar kefarmasian Islam. Ada tokoh-tokoh kefarmasian Islam itu dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama itu ada Jabir bin Ibnu Hayyan pada tahun 721 hingga 815 Masehi. Kemudian ada di fase 2 Yuhanda ibnu Masawah pada tahun 777 hingga 858 Masehi. Dan Altin di Sabur ibnu Sal. Kemudian di fase ketiganya ada Al-Zahrawi yaitu pada tahun 936 hingga 1013
semuanya ilmu itu dari barat, tapi juga dari lebih banyak mungkin dari tokoh-tokoh Islam. Kemudian ini ada pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tibun nabawi. Itu makanan yang pertama itu adalah makanan dan minuman, karena pada dahulu itu Nabi menganjurkan kita untuk mengkonsumsi madu dan minum seperti air zam-zam. Kemudian ada pengobatan fisik seperti yang tadi, seperti bekam, dan ada pengobatan spiritual itu seperti pengobatan spiritual itu ya melalui doa-doa yang ada mungkin terkhusus untuk kita. Kemudian juga kayak kemudian yang keempatnya pencegahan dan menjaga kesehatan. Jadi selain pengobatan tadi, kita juga wajib menjaga dan mencegah penyakit dengan apa? Dengan menjaga kebersihan di lingkungan kita, dan kayak membersihkan kamar kita, kamar mandi yang emang setiap hari pasti kita gunakan. Kemudian ada nilai Islam dalam kesehatan, seperti yang tadi ada kebersihan diri dan lingkungan, seperti wudhu, mandi, menjaga lingkungan sekitar kita yang biasa kita tempati, mulai dari diri sendiri aja dulu, mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada pencegahan penyakit. Kalau misalnya pada 2019 atau 2020 kalian ingat ada COVID-19, itu kita kalau emang udah merasa batuk, flu, dan disarankan buat dikarantina, sebaiknya kita karantinain dulu diri kita, karena mencegah untuk menularnya kepada yang lain, kepada masyarakat yang lain, pada orang lain. Kemudian cuci tangan, tidak keluar saat wabah juga seperti pada COVID-19 pasien itu. Kemudian nutrisi, jadi kita harus makan makanan yang halal, tidak berlebihan, puasa sebagai detoksifikasi. Tidak berlebihan itu jadi kita makan sebelum lapar banget dan berhenti makan itu sebelum kekenyangan. Jadi kalau sebenarnya kita kekenyangan juga itu nggak baik buat diri kita sendiri. Kemudian larangan zat dari obat haram seperti alkohol, narkotika, babi atau turunannya. Sebenarnya di dunia farmasi itu narkotika biasa digunakan untuk pengobatan, tetapi tetap ada anjuran dan dosis tertentu, dan juga kita diawasi oleh dokter-dokter tertentu untuk penggunaan narkotika tersebut. Dan kalau misalnya udah emang wajib mengkonsumsi narkotika, seharusnya itu sebenarnya itu sudah dihalalkan karena kan demi kesehatan pasien tersebut. Di sini ada beberapa contoh obat herbal dan kegunaannya yang biasa kita temuin sehari-hari, atau mungkin biasa di dapur rumah juga suka ada, di mesin juga ada. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, kurang fit, bisa banget berikut. Kayak kunyit dapat membantu meredakan radang, sendi, dan masalah kardiovaskular. Kemudian ada jahe, berhasil untuk meredakan gangguan pencernaan dan peradangan. Ada bawang putih, memiliki manfaat untuk melawan infeksi dan membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian ada ginseng yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan fungsi kognitif. Kemudian ada daun sirih, dapat membantu meningkatkan energi dan mencegah peradangan. Yang terakhir ada lidah buaya, memiliki sifat antioksidan dan antibakteri. Tapi di luar dari ini juga kita masih banyak banget punya tumbuh-tumbuhan yang memang bisa kita gunakan untuk obat-obat saat kita sakit. Dan ini ada beberapa racikan obat tradisional yang mungkin lebih sering loh. Kalau misalnya kita kayak masuk angin atau ada masalah pencernaan, itu bisa pakai jahe, bawang putih, madu, air panas. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan yang di apotek, yang di warung-warung gitu, sebenarnya itu juga nggak bagus buat pencernaan kita, buat sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi lebih baik pakai yang tradisional dulu. Karena aku sendiri farmasi, tapi aku nggak
besok lagi ya. Dah. Hai Kapsi, nanti temani aku mampir warung sebentar ya. Papi, mau beli apa? Obat penurun panas untuk adikku. Tapi aku bingung mau beli yang seperti apa ya. Kenapa bingung? Beli di apotek saja. Kamu bisa bertanya dengan apotekernya. Apoteker? Apa itu Desi? Orang yang jualan obat di apotek. Benar kan, Ceci? Apoteker itu orang yang paham tentang obat-obatan. Kalau kita ingin tahu tentang obat, paling tepat dia tanya ke apoteker. Apakah apoteker hanya ada di apotek? Ya, betul. Di setiap apotek pasti ada apotekernya. Tetapi apoteker juga bisa bekerja di tempat lain, seperti di rumah sakit, pabrik obat, pabrik kosmetik, dan pabrik makanan. Papi, itu apoteknya sudah kelihatan. Jadi papi tidak. Jadi dong, daripada bingung pilih obatnya, lebih baik bertanya ke ahlinya obat. Betul kan? Selamat siang kakak. Selamat siang adik-adik, ada yang bisa kakak bantu? Saya mau beli obat penurun panas untuk adik saya. Adiknya umur berapa? 6 tahun kak. Ada keluhan lain selain panas? Pilek kak. Ini ada sirup untuk pilek dan demamnya. Diminum 1 sendok makan ini sebanyak 3 kali sehari ya, selama masih panas dan pilek. Kalau diminum 3 sendok sekaligus, boleh tidak kak? Daripada lupa nanti. Tidak boleh ini. Sehari ada 24 jam. Jika harus diminum 3 kali sehari, berarti 24 jam dibagi 3. Hasilnya ada 8 jam. Obat harus diminum kurang lebih setiap 8 jam. Jadi, kalau diminum pukul 6 pagi, nanti minum lagi pukul 2 siang. Lalu, kira-kira pukul 10 malam ya kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, memberi obat ini ada rasa jeruk dan rasa stroberi. Pilih yang mana nih? Strawberry saja kak. Ini uangnya. Ini obatnya, Dek. Semoga adiknya cepat sembuh ya. Baik kak, terima kasih. Jika sakit berlanjut, segera periksa ke dokter ya. Kalau ada masalah tentang obat, kita tanya ke apotekernya saja ya. Lebih jelas informasinya. Pasti dong. Aku sudah lama sekali nih. Ayo, kenapa lari sampai rumah? Ayo, Oke, siapa takut? Tadi sudah didengarkan ya pemaparan materi dari Kak Aulia, dan teman-teman juga tadi sudah melihat cuplikan video yang menjelaskan tentang apa sih itu apoteker ya. Apoteker atau orang yang bertugas sebagai peracik obat